Sungguh hari ini kami Tuhan bersyukur untuk setiap apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Melewati bukit, melewati lembah, melewati suka, melewati duka. Kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami. Berkali-kali mungkin kami mau menyerah. Bahkan mungkin berkali-kali kami kalah. Dan bahkan mungkin berkali-kali kami jatuh. Tapi kami tahu kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini, kami mau sekali lagi mengatakan bahwa Engkau baik. Hanya puji, hanya syukur yang kami sanggup dan kami layak naikkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk saudara. Wow. Berapa banyak saudara yang hari ini diberkati dengan praise and worship hadirat Tuhan. Amin saudara. Dari tadi saya di depan saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saudara di penghujung tahun 2022 ini, kita bersyukur ya kalau hari ini kita bisa ada, amin. Saya tidak tahu apa yang saudara lewati, saya juga tidak tahu apa yang saudara jalani. Tapi kita semua tahu bahwa kalau hari ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Nah saudara, pada bulan Desember ini kita memasuki bulan Natal di mana tema besar dari keluarga besar GC adalah The Reason to Hope, amin. Minggu pertama kita semua diberkati dengan Pastor Monty yang menyampaikan tentang apa itu pengharapan, what is hope. Amin saudara. Dan minggu lalu berapa banyak saudara yang hadir, saya diberkati banget dengan Pastor Timmy. Pastor Timmy saudara berbicara tentang, kalau saya rangkum, foundation saudara. Fondasi daripada pengharapan itu saudara. Dan saya yakin setelah 2 minggu saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang mungkin di penghujung tahun ini rasanya imanmu mungkin rasanya surut atau kecil. Rasanya pengharapanmu hilang. Saya percaya selama 2 minggu ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara punya pengharapan kembali. Amin. Saudara, iman saudara mulai bangkit. Dan saya percaya kita mulai katakan sama diri kita, oke, mungkin tahun 2023 orang katakan tidak mudah. Tapi saya percaya bersama Yesus kita sanggup melewati segala perkara. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pesan Natal sepanjang bulan ini. Tapi saya harus mau jujur kepada saudara semua, seringkali ketika kita sudah 2 minggu dengar firman Tuhan, iman kita mulai bangkit. Pengharapan kita mulai kembali menyala-nyala. Ada di satu titik mungkin ketika nanti sepanjang tahun 2023 hidup kita nih berbenturan dengan sebuah kenyataan bahwa ternyata yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang kita jalani. Saudara pernah ngalamin? Saya sering saudara. Apa yang kita imani ternyata berbeda. Apa yang Tuhan katakan sebagai janji dalam hidup kita, ternyata yang kita lihat tiap hari nggak sama. Yang kita jalani berbeda, dan di titik itu, kalau boleh jujur, seringkali iman kita mulai kembali luntur. Harapan kita mulai kembali hilang. Dan hari ini saudara, oleh karena itu pesan Natal di minggu ketiga ini yaitu hope, another in the fire. Wow. So ini pesan Natal yang saya tahu tidak mudah saudara. Tapi mari kita akan sama-sama merenungkan. Saudara, pesan Natal ini enggak biasa. Karena Tuhan taruh dari sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu tentang 3 orang yang saudara tahu, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego. Saudara tahu? Saudara tahu dalam Daniel pasal yang ketiga, firman Tuhan menuliskan begini. Satu ketika raja itu bikin patung. Saudara tahu ceritanya, saya singkat ya. Waktu raja bikin patung, raja bilang begini, kalau ada bunyi seruling, bunyi kecapi, bunyi sangkakala, bunyi musik, semua orang tanpa kecuali dari orang yang atas pejabat sampai orang yang bawah,
semua harus menyembah patung itu. Karena kalau tidak nyembah patung itu maka orang itu akan dilempar ke dapur api. Saudara tahu ceritanya? Dan saudara, firman Tuhan katakan dalam Daniel pasal yang ketiga, ada 3 orang yang sebelumnya di Daniel pasal yang kedua, yaitu Sadrak, Mesa dan Abednego. Karena Daniel berhasil menafsirkan mimpi Nebukadnezar, maka Raja Nebukadnezar mau kasih hadiah, dia bilang gini, kasih aja ke 3 orang ini, Sadrak, Mesa dan Abednego, pemerintahan di seluruh kerajaan itu. Dan ternyata ketika raja bikin patung, saudara, 3 orang ini, orang Israel, orang Yahudi, mereka tidak nyembah. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ada orang iri atau gimana. 3 orang ini dilaporkan, raja, ada 3 orang yang engkau berikan kekuasaan penuh atas pemerintahan. Waktu ada bunyi seruling kecapi dan bunyi musik-musikan, mereka tidak nyembah patung. Lalu Alkitab dengan jelas menulis raja itu marah, panggil 3 orang itu. Lalu dipanggillah saudara Sadrak, Mesa dan Abednego. Raja ngerti ini orang pinter. Raja enggak langsung menyuruh orang memasukkan ke 3 orang ini ke dapur api. Tapi raja kasih kesempatan. Raja ngomong gini, Sadrak, Mesa dan Abednego, saya dengar kamu gak mau menyembah. Hari ini bahasa saya begini, saya kasih kamu kesempatan. Waktu ada bunyi seruling kecapi dan musik-musikan, mau gak kamu nyembah? Saudara tahu ayat itu? Lalu saudara, muncullah ayat Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Perhatikan saudara, dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Saudara perhatikan, ini kata-kata nih luar biasa banget. Dia bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara perhatikan. Saudara, waktu raja bilang itu, saya merahin saudara, kasih huruf yang merah, dikatakan lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab. Tidak ada ayatnya berkata gini, tunggu sebentar raja, kita rundingan dulu ya. Gimana nih Sadrak, gimana nih Mesah? Kalau kita nggak nyembah nih, kita bakal mati nih. Bukan cuman kehilangan kita posisi, bukan cuman kehilangan kita jabatan uang, tapi kita mati. Nggak ada tuh ayatnya yang berkata lalu berundinglah mereka, enggak. Alkitab secara jelas menulis begini, lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab. Tidak ada ayat menulis yang gini, aduh Sadrak, kamu bilang apa? Enggak, pokoknya aku tetap nggak mau nyembah. Nggak ada tuh dibilang gini, selalu si Mesah tuh bilang gini, aduh Sadrak, ikut Tuhan tuh jangan terlalu rohani dong. Tuhan kan kasih akal, kita pakai dong akal kita. Ya ikut Tuhan tuh yang masuk akal gitu loh. Masa sih sampai kehilangannya? Nggak ada saudara. Tapi dengan bulat langsung Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab gini, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka langsung make decision. Kalau Tuhan yang kami sembah tolong, maka dia akan tolong. Kalau enggak, maka kami tetap tidak akan nyembah. Wow. Saudara, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah begini. Pengharapan seringkali tidak masuk akal manusia. Halo. Karena kalau masuk akal kita nggak perlu pengharapan. Halo. Kalau pikiran kita bisa ngerti, pikiran kita bisa menanggulangi masalah kita, pikiran kita bisa menanggulangi setiap jalan yang hari ini mungkin mentok dalam hidup kita. Kita mungkin nggak perlu pengharapan lagi, kita bisa pakai otak kita untuk menyelesaikannya. Saudara, orang Kristen harus mengerti dan membedakan kapan kita menggunakan akal sehat kita dan kapan kita menggunakan iman kita. Banyak di antara kita nggak bisa memilah antara kapan harus menggunakan akal dengan menggunakan iman.
Kenapa nggak ada ayat yang berkata lalu berundinglah Sadrak, Mesak dan Abednego? Karena mereka tahu masalah yang di depan itu tidak bisa dihadapi dengan pikiran, kemampuan dan kepintaran mereka. Tapi mereka perlu mujizat Tuhan. Oleh karena itu dengar, ini pesan yang sangat penting. Kalau hari ini saudara hadir di tempat ini, saudara menghadapi sebuah masalah dan problem yang akal sehatmu sudah tidak bisa lagi jalan keluar. Selamat datang, karena disitulah pengharapan itu akan bekerja. Amin. Karena kalau masuk akalmu, kita nggak perlu lagi pengharapan. Nah tapi saudara, yang saya renungkan adalah begini, coba next. Pengharapan apa sih yang ada di dalam Sadrak, Mesak dan Abednego? Sehingga saudara begini, waktu mereka tahu kalau mereka tidak nyembah, mereka dimasukkan dapur api, mereka tetap berani begini, aku gak akan nyembah. Saudara, dalam literatur yang lain, bahwa dewa yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar dalam bahasa Kaldea, bahasa pada waktu itu diterjemahkan dengan Lucifer. Jadi mereka tahu, mereka itu tidak mau menyembah Lucifer. Tapi mereka harus menyembah Jehovah. Meskipun mereka harus korbankan hidup mereka. Tapi apa sih pengharapan apa? Apa yang ada di pikiran mereka? Apa yang ada di hati mereka? Apa yang ada di iman mereka? Sampai mereka itu berani katakan itu. Nah itu yang akan kita sama-sama belajar, amin. Kita akan tarik mundur saudara ke dalam Daniel pasal yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Arpena, sudah perhatikan, kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajar tulisan bahasa orang Kasdim. Beberapa literatur menuliskan saudara bahwa ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa saudara, itu umur mereka itu baru 12 sampai 14 tahun. Jadi bayangkan saudara. Ayat 5 dikatakan begini. Dan raja menetapkan bagi mereka pelaburan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka perhatikan harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Nah saudara perhatikan ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu perhatikan. Ketika mereka membawa keempat anak ini, hal pertama yang dilakukan adalah pemimpin pegawai istana itu merubah nama mereka. Memberikan nama lain kepada mereka. Daniel menjadi Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Jadi saudara bayangkan begini. Ada 4 orang anak umur 12 sampai 14 tahun dibawa. Dan waktu mereka dibawa pertama kali yang dilakukan adalah nama mereka diganti. Saudara coba next slide. Saudara harus mengerti begini. Setiap nama bagi bangsa Israel itu memiliki arti. Dan arti itu saudara menunjukkan destiny atau tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat orang itu. Kita lihat nih saudara. Daniel itu memiliki makna Tuhan itu hakim. El yang di belakang itu Elohim. Jadi Daniel artinya Tuhan itu hakim. Dirubah namanya menjadi Belsasar. Belsasar itu memiliki arti pangeran dari Bel. Bel itu saudara adalah dewa tertinggi di bangsa itu. Hanaya saudara itu memiliki arti yang diberi kemurahan oleh Jehovah. Selalu ada nama Tuhan di nama mereka. Dirubah menjadi Sadrak yang memiliki arti orang yang disinari oleh matahari atau yang disebut dengan berhubungan dengan dewa matahari. Coba next. Dan saudara Misael
L-nya itu Elohim. Itu ditulis atau memiliki arti siapa yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Elohim. Dirubah menjadi Mesak yang berkaitan dengan dewa bumi. Dan Azaria yang berarti yang ditolong oleh Jehovah dirubah menjadi Abednego, pelayan dari api yang menyala atau dewa api. Mungkin saudara berpikir ini, apa susahnya sih pastor dirubah? Itu kan cuma nama, enggak. Buat bangsa Israel dirubah nama itu adalah penghinaan terbesar karena mereka dirubah dari nama Tuhannya Jehovah menjadi nama dewa. Saudara dengar ini pesan yang pertama. Kalau iblis ingin menghancurkan pengharapanmu, hal yang pertama akan iblis lakukan yaitu iblis akan menghancurkan identitasmu. Nama itu saudara Daniel itu adalah identitasnya itu saudara dikatakan apa? Tuhan adalah hakim. Waktu mereka sampai ke Babel, identitas Elohim Tuhan di diri mereka dihancurkan, dirubah menjadi apa? Pangeran dari Bel. Makanya saya senang sekali minggu lalu saudara kalau hadir di tempat ini, saudara dengarkan Pastor Timmy berbicara tentang Foundation Hope itu saudara, tentang identitas kita di dalam Tuhan itu adalah identitas Kristus di dalam kita. Amin. Untuk menghancurkan pengharapanmu, iblis gak perlu menghancurkan caramu menyembah. Halo. Iblis gak perlu menghancurkan caramu pergi ke gereja. Gak apa-apa, pergilah ke gereja. Tetaplah nyembah Tuhan. Tetaplah kamu baca firman Tuhan. Tapi identitasmu engkau pertanyakan. Berapa banyak saudara yang mungkin sepanjang tahun ini rasanya identitasmu diobrak-abrik oleh iblis. Mana? Katanya anak Tuhan. Kok hidup kamu sebegini? Saudara mulai mempertanyakan. Ketika saudara memulai mempertanyakan siapa Tuhanmu, itu sebetulnya kita sedang mempertanyakan identitas kita. Amin. Oleh karena itu saudara harus mengerti apa yang membuat Daniel, Sadrak, Mesa dan Abednego saudara, dia ketika menghadapi dapur api tetap bisa bertahan karena yang pertama adalah bahwa Sadrak, Mesa dan Abednego, dia tahu identitasnya. Oleh karena itu saya mau katakan saudara hari ini, pengharapan kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Oleh apa yang kita miliki. Tetapi pengharapan sejati terdapat dalam identitas kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Apapun keadaanmu, berapa banyak pun yang kau miliki, seberapa sulit pun hari ini kau sedang menghadapi apapun, identitas kita tetap anak Allah. Identitas kita tetap Allah beserta dengan kita, saudara. Identitas kita tetap manusia yang ditebus. Itulah pesan Natal yang sesungguhnya. Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tapi Tuhan memberikan identitas yang baru di dalam kehidupan kita. Karena lewat identitas itu, berapa banyak, berapa sulit, berapapun apapun kesulitan yang kita hadapi, kita sanggup bersama dengan Yesus karena Yesuslah pengharapan kita yang sejati. Amin saudara. Kenapa saya berani katakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego itu tahu identitasnya? Karena Daniel 1 ayat 8 dikatakan begini. Saudara tahu ceritanya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kenapa saudara kalau saudara baca ayat di bawahnya bukan cuma Daniel tapi Sadrak, Mesa, Abednego dan anak Daniel berketetapan tidak makan makanan raja. Kenapa mereka tuh saudara gak mau makan makanan raja? Bukan karena dagingnya ini halal apa enggak. Karena buat tradisi Israel, kalau misalnya ini daging haram, ini daging halal, itu kan gampang diidentifikasi, betul enggak? Tapi buat tradisi Yahudi saudara, cara motong itu penting. Ada cara motong yang halal dan halal. Dan mereka nggak tahu daging yang disajikan meskipun itu halal, cara mengolahnya halal atau nggak tahu. Akhirnya apa? Mereka putuskan, mereka tidak mau makan.
Karena kenapa? Saya mau katakan, anak 12 sampai 14 tahun ini tahu identitasnya. Mereka milik Jehovah. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, next coba perhatikan ini penting nih. Orang yang mengerti dan memahami identitasnya adalah orang yang mungkin dia hidup di dunia. Tapi dunia tidak hidup di dalam diri mereka. Artinya apa? Bukan berarti kita jadi aneh, enggak. Tapi apa? Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan ketika semua di bumi ini digoncangkan. Amin. Lalu dikatakan saudara next Daniel 3, 19-20. Ketika mereka saudara menetapkan hatinya tidak menyembah patung itu. Mereka sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Seringkali kita berpikir kalau kita sudah berharap sama Tuhan, keadaan kita berubah. Seringkali kita berpikir saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, mujizat terjadi. Amin, saya percaya itu terjadi. Tapi saudara dalam kejadian ini, ketika mereka putuskan tidak menyembah raja itu saudara patung, bukannya mereka selamat, tapi dikatakan maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar saudara. Mukanya berubah. Lalu saudara diperintahkan, bayangkan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas yang dari biasanya. Wow. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Waktu kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan, apinya bukan hilang, makin panas. Waktu kita bayar harganya, Tuhan aku rela, aku mati buat engkau. Apinya bukan surut, makin panas. Itu juga pernah terjadi. Sadrak, Mesa dan Abednego ngalamin. Jadi jangan heran, jangan tanya saudara. Kenapa aku udah hidup sungguh-sungguh, aku hidup benar, aku bayar harga. Kok masalahnya bukan makin kecil, makin rumit. Alkitab sudah menuliskan. Pernah terjadi, apinya lebih panas. Dan kepada orang yang sangat kuat dari tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesa dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Coba next. Dan dikatakan saudara, ini yang penting saudara. Pengharapan saudara harus mengerti. Seringkali bukan untuk menghilangkan nyala api yang membakar hidup kita. Tetapi saudara pengharapan itu membuat kita melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Amin. Mungkin keadaanmu masih belum berubah. Situasimu masih belum berubah, nyala apinya masih membakar diri kita. Tapi saudara, pengharapan itu memampukan kita berjalan melewati semua itu. Amin. Dan dikatakan ayat 21 sudah dikatakan ini. Lalu diikat ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Perhatikan, karena titah raja itu keras marah. Dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga apa saudara? Nyala api itu membakar orang yang angkatnya. Jadi saudara yang angkat Sadrak, Mesa dan Abednego, tentara yang besar itu terbakar saudara. Tapi saudara tahu ceritanya bukan bahwa Sadrak dan Mesa Abednego-nya gak kebakar. Amin. Poin yang saya ingin bagikan adalah begini. Nyala api yang membakar hidup kita saudara. Itu tidak akan membuat hidup kita hancur dan hangus. Tapi justru nyala api itu akan memunculkan setiap potensi dan talenta yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Amin. Sesuatu yang tersembunyi itu akan mulai muncul. Mungkin itu menghancurkan musuhmu. Mungkin itu menghancurkan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Tapi bagi kita yang kenal Tuhan, maka itu akan memunculkan potensi kita. Amin. Coba lihat ayat 23. Nah, saudara ini penting nih. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesa dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Jatuh masuk saudara.
Tapi ayat 24 begini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera berkata ia kepada menterinya. Lihat. Bukankah 3 orang yang kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Betul, benar Raja. Tapi lihat katanya, lihat. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesa dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluar dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesa dan Abednego dari api itu, saudara. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saya percaya ketika di dapur api itu mungkin Sadrak, Mesa dan Abednego, wah ini kok kita gak kebakar. Kita gak kebakar, tiba-tiba mereka sadar. Ada 1 orang di samping mereka. Dan kalau mereka hari ini ada, mereka mungkin menyanyikan lagu ini, saudara. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding, what power set me Siapa free? itu? There is a grave Siapa satu that orang holds itu? nobody. Now that power Mereka lalu lives sadar. in me. Ada Yesus. There is another in Ada Yesus. fire, Ada Yesus. next to me. Ada Yesus. There is another Ternyata in the water. aku sudah bayar harga, Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Should I Dapur apinya ada, ever get reminded, tapi ada Yesus. what power set me Nyala apinya gak hilang, There tapi is ada a Yesus. grave that holds nobody. Masalahnya tetap ada, tapi ada Yesus beserta dengan kita. Dan saudara dikatakan ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesa dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Perhatikan ini. Sebab itu raja berkata, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudara, yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah saudara harus pegang ini. Pengharapan sejati selalu akan membuat orang lain di sekeliling kita melihat Yesus di dalam diri kita. Oleh karena itu, kenapa Tuhan tidak angkat masalahmu mungkin? Kenapa Tuhan tidak angkat sakit penyakitmu? Kenapa Tuhan tidak hilangkan dapur api saudara di dalam kehidupan Sadrak, Mesa dan Abednego? Supaya seluruh kerajaan itu melihat bahwa Allahnya lebih panas daripada nyala api. Allahnya sanggup melepaskan, membebaskan dan membuat mujizat melewati api itu. Dan yang terjadi ketika orang lain melihat Tuhan itu, saudara apa? Mereka tahu Yesus dalam hidupmu lebih besar dari apapun. Itu oleh karena itu dengar keluarga Grow Center. Tahun 2023 semua orang, semua media berkata tahun 2023 adalah tahun yang suram. Betul, saya katakan itu suram. Tapi jangan takut, kenapa? Karena firman Tuhan katakan kita ini adalah terang dunia. Saudara bayangkan kalau ini lilin saya taruh di sini dengan begitu banyak lampu, maka lilin ini nggak ada artinya. Tapi bayangkan kalau tempat ini gelap,
maka lilin yang nyalanya kecil ini, itu akan menerangi. Jadi seharusnya kalau saudara mendengar tahun 2023 adalah tahun yang suram, tahun yang gelap, orang Kristen harusnya bilang apa? Yes! Kenapa? Karena ini waktunya nyala api dalam hidupku akan menerangi. Selama ini terangmu mungkin kecil, tidak terlihat oleh terang-terang raksasa yang lain. Tapi ketika gelap saudara, terang yang kecil itu mulai orang lihat, dengar saudara, saya katakan hari ini. Sekarang waktunya terang anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan akan mulai terlihat. Akan mulai terlihat. Mungkin kau merasa dirimu kecil seperti sebatang lilin. Engkau tidak bisa bersaing dengan obor dunia. Tapi ketika gelap, terangmu akan mulai dilihat orang lain. Dan engkau akan mulai melihat bahwa Yesus dalam hidupmu termanifestasi keluar. Jadi kalau saudara dengar 2023 tahun yang gelap, saudara katakan apa? Yes! Berkata yes, kita bukan menyangkal kegelapan. Kita bukan mengatakan bahwa kita anti saudara resesi. Enggak. Kita mengalami, tapi bersama Yesus kita sanggup melewatinya. Dan biar pengharapan ini ditinggalkan dalam hatimu. Dan kita siap memasuki tahun 2023. There is another in the fire. Mari bangkit berdiri saudara. Standing next to me. Yes. There is another in the water, holding back the seas. Should I ever need reminding what power set me free? There is a grave that holds nobody. Now that power lives in me. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the water, holding back the seas. Should I ever need reminding what power set me free? There is a grave that holds nobody. Now that power lives in me, and I can see the light in the darkness as the darkness falls to me. I can hear the roar in the heavens as the space between the wasted. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls gave in. Nothing stand between us. Nothing stand between us. I can see the light in the darkness as the darkness falls to him. I can hear the roar in the heavens as the space between the wasted. I can feel the ground walls gave in. Nothing stand between us. Nothing stand between. There is another in the fire, standing next to me. Mari nyanyikan nyanyian imanmu There's saudara. another in the water, holding back the seas. Should I ever need reminding what power set me free? There is a grave that holds nobody. Now that power lives in me. Biar ini menjadi nyanyian iman kami memasuki tahun 2023. Mungkin api itu masih ada Tuhan. Mungkin masalah dan tekanan itu masih ada. Tapi biar hari ini kami tahu kami bisa melewatinya. Bukan karena kekuatan kami. Karena kami tahu bahwa kami punya identitas yang benar di dalam Engkau. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.